Yang boleh masuk ke kantor ini cuma karyawan yang kerja di sini. Orang kayak kamu nggak boleh masuk ke sini. Nah udah, pergi sana. Apa masih di sini? Sana pergi. Udah deh, aku pergi. Sana kamu masuk. Dih, supir ya kamu ya. Ih, awas ya kamu ngincek-ngincek di sini ya. Ini Putri kemana sih? Aku udah muter-muter kantor ini tapi kok nggak ada ya. Apa jangan-jangan dia nggak masuk? Tapi menurut teman-temannya yang lain sih tadi ada. Mana ya? Padahal aku mau ngasih berita bagus buat dia. Semoga aja dia itu nggak pulang duluan gara-gara ada kepentingan keluarga. Tapi selama ini nggak ada izin sih. Dia itu selalu ngasih informasi kalau misalkan ada kepentingan atau pengen pulang duluan. Dia kemana ya? Apa jangan-jangan ada di kantin? Aku belum cari ke kantin sih. Jadi bingung. Apa dia itu lagi sakit atau gimana? Ini dia orangnya. Dari mana, Put? Saya dari kantin, Pak. Benar dugaanku. Syukurlah kirain kamu hari ini tuh nggak kerja atau pulang duluan karena ada sesuatu yang harus kamu kerjain di rumah. Enggak kok, Pak. Saya barusan tadi pagi saya nggak sarapan, jadi saya sarapan aja dulu bentar. Iya. Ada apa, Pak? Gini, saya itu ada informasi yang sangat penting dan informasi itu sangat bagus buat kamu. Wah, kayaknya ada sesuatu yang bikin saya bahagia deh. Ya, makanya aku bilang informasi itu emang baik buat kamu. Dan sebenarnya gini, bos milik perusahaan ini hari ini juga datang berkunjung hari ini. Dan dia itu mau lihat semua laporan dan beberapa karyawan yang mau dia lihat seperti apa kerjanya selama beberapa bulan ini. Dan beliau juga bakal mempromosikan salah satu karyawan di sini untuk naik jabatan, dan saya udah rekomendasikan kamu. Jadi ya lihat kinerja kamu, prestasi kamu selama kerja di sini, emang udah layak kamu meninggalkan posisi kamu yang lama dan naik jabatan. Saya makasih banyak sama Pak Arif karena Pak Arif udah percaya sama saya, dan saya juga dipromosiin sama yang pemilik perusahaan untuk naik jabatan. Ya emang prosesnya nggak mudah sih, Put. Kamu tahu sendiri banyak karyawan yang lebih senior dari kamu dan prestasinya juga nggak kalah dari kamu. Tapi yang saya lihat itu juga bukan cuma karena prestasi atau lamanya mereka bekerja, tapi gimana sikap mereka terhadap karyawan yang lainnya, gimana sikap mereka menghadapi masalah di perusahaan, dan bagaimana sikap mereka di depan klien. Jadi semua perhitungannya emang susah, tapi setelah saya nilai semuanya, emang kamu yang paling pas untuk mendapatkan promosi jabatan ini. Iya, saya paham semua dan saya akan berusaha sekuat mungkin, Pak. Ya, kamu harus terus gali potensi kamu. Karena apa? Ya, posisi jabatan lebih tinggi atau naik jabatan, bukannya kamu lebih santai. Ya, emang tunjangan atau gajinya lebih besar, tapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Dan saya harap kamu nggak menyia-nyiakan kesempatan ini dan bisa bekerja semaksimal mungkin untuk mengisi posisi itu. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, yang pemilik perusahaan itu mau datang jam berapa ya, Pak? Biar saya nanti bisa siap-siap, dan apa yang harus saya siapkan juga segera saya lakukan sekarang. Ya mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam lagi. Jadi kamu persiapkan semuanya dan bikin kamu serileks mungkin. Kamu nggak boleh tegang, soalnya nanti pas rapat kamu bakalan dipanggil ke depan ya untuk menerima promosi itu. Dan saya harap ya kamu bisa bikin bangga saya. Jangan permalukan saya nanti di depan rapat.
Iya, saya nggak mungkin mempermalukan Pak Arif karena Pak Arif udah percaya banget sama saya, berarti saya harus tampil maksimal. Ya saya yakin kamu bisa ngatasi semuanya. Ngomong-ngomong, berkas itu juga harus dibawa ya Pak? Berkas yang kemarin Pak Arif ngasihkan sama saya, apa mau saya bawa juga? Itu, oh ya, ya Put, itu harus kamu bawa soalnya Pak Bos juga minta berkas yang itu dan beberapa berkas terakhir yang berhubungan dengan beberapa proyek di kota ini juga kamu bawa biar semua dilihat sama Pak Bos. Pak Bos bisa nilai kinerja kita seperti apa. Ya kalau misalkan Pak Bos puas dengan kinerja kita, insya Allah kita bakal dapat bonus. Iya baik Pak. Tapi berkas yang terakhir itu masih belum ditandatangan loh sama Pak Arif. Kalau masalah itu tenang aja, kamu nanti bisa langsung antar ke ruangan saya atau emang udah ada di ruangan saya tapi saya belum tanda tangan? Udah ada di ruangan Pak Arif sih, cuman mungkin Pak Arif ini yang nggak ngecek di meja Pak Arif. Iya, soalnya tadi saya juga masih telepon-teleponan sama Pak Bos jadi nggak sempet lihat meja kerja ya, mungkin terlalu fokus sama kedatangan Pak Bos. Takutnya Pak Bos sudah datang atau persiapan di sini belum selesai. Jadi saya sangat khawatir. Jadi kamu setelah ini kamu lihat di ruang rapat sudah siap semua dan apa yang belum bisa diselesaikan kamu selesaikan. Ya udah kalau gitu saya balik ke ruangan saya dan saya mau mempersiapkan semuanya ya Pak. Ya udah kalau gitu. Saya permisi ya Pak. Ya. Kayaknya aku masih belum telat nih buat datang ke kantornya si Arif. Kalau misalkan bukan karena Arif yang minta buat aku datang ke sini, ya mending aku istirahat di rumah. Lagian juga ini juga dadakan banget si Arif. Mungkin ntar lagi cuman meeting yang ya seperti biasa, gak ada pembahasan yang terlalu penting. Cuman gak apa-apa lah, aku udah lama banget gak datang ke kantor ini. Jadi semenjak Arif jadi pimpinan di kantor ini, aku kan udah gak pernah datang lagi ke sini. Udah berapa tahun ya? Biasanya Arif kalau ada kepentingan juga ke kantor aku. Tapi lumayan juga ya. Kantornya juga udah dibangun sama Arif. Jadi aku gak salah nih buat Arif menjadi pimpinan di kantor ini. Mending apa aku masuk aja ya? Ya udah deh, mending aku masuk aja. Ngapain kamu di sini? Kenapa aku harus ketemu sama kamu lagi sih? Ya aku juga gak mau ketemu sama kamu. Ngapain kamu di sini? Kamu kan karyawan di sini kan? Ya aku emang bukan karyawan. Terus ngapain kamu mau masuk? Emang aku nggak boleh masuk? Nggak boleh lah. Yang boleh masuk ke kantor ini cuma karyawan yang kerja di sini. Orang kayak kamu nggak boleh masuk ke sini. Udah pergi sana kamu. Kamu kok malah ngelarang aku masuk ke dalam Ya sini? iyalah, emang kamu siapa di sini? Yaudah deh, kau tetap masuk aja. Apaan sih kamu? Kamu nggak boleh masuk. Ngapain sih? Cuma orang kayak aku yang boleh masuk ke sini. Kamu kalau pengen masuk, belajar, kerja di sini, ngelamar. Orang misalnya kamu ngapain kerja di sini ya? Nggak bakal bisa. Ya udah deh, terserah kamu, Win. Kamu kenapa sih, Win, dari dulu nggak berhenti buat cari gara-gara sama aku, Win? Nah kan emang bener semua kan yang aku omongin. Aku juga berharap, sebenarnya aku udah berdoa semoga aku nggak ketemu lagi sama perempuan seperti kamu lagi, Win. Kamu pikir aku mau ketemu sama kamu, Bay? Kemarin, Nih ya, hari ini ketemu sama kamu. Sial banget, Bay, rasanya. Win, aku masih inget ya, 1 bulan yang lalu kita ketemu di musola. Sandal aku kamu umpetin. 1 minggu yang lalu kamu ketemu sama aku, duit aku kamu bawa lari, Win. Sekarang apa lagi? Makanya kamu jangan cari masalah sama aku. Kamu masih mau masuk di sini? Hidup aku aja lebih baik dari kamu. Gini ya, aku mau kasih tahu sama kamu. Aku kesini udah janjian sama Sama atasan. siapa? Sama atasan kamu lah. Ngapain urusan aku? Orang penting kayak gitu janjian sama orang miskin kayak kamu. Ngapain? Mimpi ya kamu ya?
Aku kalau tahu kamu kerja di sini, Win. Udah aku suruh pecat kamu sama atasan kamu, Win. Emang kamu siapa? Kalau misal nih kamu sekarang udah tahu kan kalau aku kerja di sini. Mending sekarang kamu pergi dari sini, Bay. Jangan lagi-lagi kamu balik ke sini, Bay. Kamu pimpinan juga bukan, tapi kamu ngelarang-larang aku masuk ke sini. Emang kamu siapa di sini? Bentar. Mana buktinya kalau misalnya atasan aku punya janji sama kamu? Nggak mungkin juga yang masuk akal dong alasannya. Bilang aja deh kalau misal kamu tuh atau ini ya mau ngelamar kerjaan ya? Nggak ada lowongan di sini. Mending kamu pergi aja. Udah ngomongnya, gantian ya. Sekarang aku mau ngomong. Jadi aku ke sini tuh udah janjian sama pimpinan kamu dan aku mau ada meeting di sini. Meeting? Meeting apa sih? Udah deh, kamu tuh ya kalau mau mimpi jangan siang-siang. Nanti aja pas tidur. Kamu sadar nggak sih, Bay? Kamu itu nggak bakal bisa jadi orang sukses apalagi kerja di kantoran semewah ini. Nggak bakal bisa. Jadi mending kamu sadar atau kamu periksa diri kamu ke rumah sakit jiwa. Siapa tahu ada masalah nih di otak kamu. Nggak Win. mungkin kali ketemu sama atasan apaan sih? Nggak masuk akal tau. Kamu habis makan apa sih, Win? Kamu lancar banget buat ngomong dan buat marah-marah sama aku. Demi kebaikan perusahaan ini aku bakal lakuin semuanya. Orang kayak kamu nggak bakal masuk di perusahaan kayak gini. Citranya jadi buruk. Ada ya karyawan di sini pakai sandal kayak gini. Ada nih. Apa? Seharusnya kamu yang nggak boleh masuk ke kantor ini, nggak memenuhi SOP di kantor ini. Tahu nggak SOP? Sope. Apa coba aku nanya kalau misalkan kamu tahu SOP? Apaan sih kamu? Kamu pikir aku nggak tahu apa? Hal sekecil kayak gitu. Di luar kepala banget. Nah udah pergi sana. Apa masih di sini? Sana pergi. Udah deh, aku pergi. Sana kamu masuk. Dih, supir ya kamu ya. Ih, awas ya kamu nginjek-nginjek ini ya. Baik. Kamu kenapa lari-lari? Dikejar siapa? Aku boleh duduk kan, Bud? Ya boleh lah. Aku barusan habis ketemu sama teman lama aku. Terus? Dia itu ngelarang aku buat masuk ke kantor ini. Padahal aku udah janjian sama pimpinannya di sini, Bud. Aku mau ada meeting. Dan Oh gitu. kamu kerja di sini juga, Bud? Aku kerja di sini, Bay. Udah lumayan lama sih. Oh, kamu ada janjian sama Pak Arif ya? Iya, Bud. Aku janjian sama Pak Arif. Cuman aku bingung, Bud. Soalnya kan kantor ini udah dibangun ya. Ya Dan ini udah direnov sih. oh ya, kamu apa kabar, Bud? Soalnya kan aku juga udah lama banget gak denger kabar tentang kamu dan aku juga sungkan juga mau ngabarin kamu, Bud. Kabar aku baik. Kabar kamu gimana? Ya alhamdulillah kabar aku baik. Dan aku baru tahu juga ternyata kamu kerja di kantor ini, Bud. Kamu udah berapa lama, Bud, kerja di kantor ini? Setahun mungkin. Oh, udah setahun ya. Aku udah lama banget sih nggak ke kantor ini. Dan aku sebenarnya pengen banget hubungin kamu, Bud. Terus? Tapi aku nggak enak aja. Aku takut kamu udah punya pacar. Atau kamu gak enak sama pacar kamu ya? Ya aku nggak punya pacar, Bud. Kan aku selama ini masih sibuk urusan pekerjaan semenjak. Soalnya aku pernah ketemu sama kamu di kafe waktu itu, Bay. Tapi aku gak enak aja yang mau nyapa karena kamu bareng sama cewek. Ya itu kalau di kafe sih biasanya aku ketemu sama klien, Bud. Oh, bukan pacar kamu? Kalau aku bareng sama pacar aku biasanya jalan-jalan ke puncak, Bud. Iya, sama kayak waktu pacaran sama kamu. Emang pernah aku ajak kamu ke kafe. Biasanya kita kan jalan-jalan ke puncak. Kalau enggak, ya aku ajak main kamu ke pantai. Ya, aku pikir itu pacar kamu, makanya aku gak nyapa. Pantesan ya, Bud. Kamu blokir nomor aku waktu itu. Ternyata kamu salah paham selama ini. Padahal waktu itu aku lagi pengen ngomong sesuatu sama kamu. Aku udah pengen ngelamar kamu waktu itu, Bud. Makanya sampai sekarang karena aku masih ngerasa bingung dengan kesalahan apa yang udah aku perbuat sama kamu, makanya aku nggak pacaran dulu. Waktu itu aja kamu pengen ngelamar aku, berarti sekarang udah enggak dong? Iya, kan udah putus. Aku pikir kamu udah punya pacar, Bud. Ya kalau misalkan kamu nggak punya pacar dan kamu masih perasaannya tetap sama seperti yang dulu, kalau aku sih nggak usah kamu pertanyakan. Kalau aku perasaannya tetap sama, Bud. Kalau aku udah lupa sama kamu, otomatis aku udah punya pacar. Jadi gimana? Iya, aku masih perasaan aku sama kamu tetap kayak dulu, baik.
Ya udah, berarti dulu kan kita salah paham. Gimana kalau misalkan kita balikan aja, Put? Ya aku pengen ngelamar kamu buat jadi tunangan aku dan biar bisa nikah sama aku, Put. Sekarang? Iya sekarang, karena aku nggak mau membuat kesalahan lagi dan kehilangan kamu yang kedua kalinya, Put. Ya udah, kita balikan. Berarti kamu mau balikan sama aku, Put? Iya mau lah, Bay. Syukur deh kalau kayak gitu. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak juga, Put. Soalnya dari dulu sampai sekarang, setiap mau tidur aku selalu kepikiran sama kamu, Put. Ya karena aku bingung apa yang udah aku perbuat sama kamu. Sedangkan aku ngerasa aku nggak pernah selingkuh dari kamu waktu itu. Urusan aku hanya urusan pekerjaan. Selebihnya aku nggak ada urusan apapun sama perempuan lain. Itu aja kok. Ya berarti aku aja yang salah paham sama kamu dan aku yang menjelaskan sama kamu dan aku cuma tiba-tiba ya pergi aja ke kamu. Ya udah deh, yang penting sekarang kita udah sama-sama tahu dan aku pengen ngelamar kamu buat jadi tunangan aku, Put. Apa kamu mau? Ya mau banget, Bay. Ya, ini nggak terpaksa kan, Put? Ini dari hati aku. Dan aku mau jujur sama kamu, sebenarnya Arif itu bawahan aku, Put. Jadi kantor ini kantor aku dan aku dari beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 1,5 tahun apa 2 tahun, aku udah kasihkan kantor ini sama Arif buat dikelola dan cuman terima laporan tiap bulan. Ya termasuk kantor ini udah direnov sama Arif, aku juga nggak tahu karena aku udah lama banget nggak ke kantor ini dan ternyata udah banyak perubahan di sini, Put. Berarti yang punya perusahaan itu kamu dan aku bakal dipromosiin sama kamu. Berarti orang yang dimaksud sama Arif itu kamu, Put. Iya, Bay. Ya udah deh, gampang kita urus aja nanti, lagian kita kan udah menikah, Put. Ya aku ngomong kayak gini karena aku nggak mau kehilangan buat yang kedua kalinya. Pokok aku udah janji sama diri aku sendiri ketika aku udah ketemu sama kamu lagi dan semuanya masalah udah selesai, aku bakalan ngomong semuanya sama kamu, Put. Ya udah kalau kayak gitu aku telepon Arif dulu ya, soalnya tadi aku telepon nggak aktif, Put. Ini udah kusut. Ternyata dia nggak pergi tapi ini udah belahan sih. Biar aku bisa laporin sama Arif dan Putri dipecat. Bener banget. Pak, ada masalah Pak. Ini Pak. Masalah apa? Saya melihat orang nggak dikenal ada di sekitar perusahaan ini dan ternyata dia itu bertemu dengan Putri, Pak. Dan ternyata mereka itu pacaran, Pak. Gini ya. Putri itu sudah saya tugaskan untuk mempersiapkan rapat yang bakalan kita adain ntar lagi. Kok kamu bilang kalau misalkan Nih, Putri Pak, ada di... saya udah fotoin, Pak. Nah, sekarang Emang nggak mereka jelas di sih, jadi ngeblur gitu karena saya nggak punya waktu, Pak, buat perbaikin fokusnya mana? Iya, mereka sekarang ada di mana? di sana, Pak. Tapi ini serius, Pak, kan buat kebaikan kantor juga, Iya, Pak. saya juga ngerasa aneh kenapa ada orang yang bukan kerja di sini malah ada di sekitaran kantor ini. Dan Putri udah nggak profesional sama sekali, Pak. Iya kan, Pak? Ya, kalau masalah itu nanti saya bicarakan langsung sama bos. Soalnya kan bos juga bakalan datang hari ini untuk menentukan siapa orang yang bakal dapat promosi jabatan. Saya udah kirimkan beberapa nama ya, agar Pak Bos pilih sendiri aja nanti. Nama kamu juga kayaknya tercantum, saya sudah ajukan, ya semoga aja nama kamu nanti dipilih sama Pak Bos. Iya, Pak. Kalau itu saya mau antar Pak Arif ya ke Putri sama orang itu, Pak. Iya kalau masih ada, kalau misalkan udah gak ada, ya nanti kita adain rapat darurat aja. Boleh, Pak. Tapi kalau bisa, mending langsung ditegur saat ini juga, Pak. Karena ini emang serius banget kan, Pak. Iya. Sudah banyak melanggar kan, Pak. Iya, lagian juga kayaknya satpam nih harus dikasih beberapa peringatan nih, agar Iya, Pak. nggak sembarangan orang bisa masuk kantor ini. Iya, Pak. Ayo, Pak, saya anterin. Ya. Nah, Pak, ini Pak, orangnya, Pak.
Ini orang yang nggak dikenal yang saya maksud yang mencoba masuk ke kantor ini Pak, dan saya udah larang tapi dia tetap mau masuk Pak. Ini udah salah banget. Dan ini Pak yang coba pacaran di sini Pak. Win, kalau Pak Bayu ini bukan orang luar atau orang asing. Pak Bayu. Beliau ini mau ngajak-ngajak kantor ini juga nggak masalah. Soalnya apa? Soalnya Pak Bayu ini adalah milik perusahaan ini yang sekaligus sebentar lagi jadi Serius, pimpinan Pak? rapat. Dengar, kamu tadi udah marah-marah sama aku, Win. Kamu udah maki-maki aku, dan kamu juga udah ngelarang aku buat masuk ke kantor ini. Bahkan kamu ngusir aku dari kantor aku sendiri, Win. Kamu tuh cuman karyawan biasa, tapi kenapa kamu angkuh banget ya, Win? Kamu sombong banget juga di sini. Rif, aku heran ya, Rif. Kenapa kamu punya karyawan cerewet seperti perempuan ini, Rif? Ya saya nggak nyangka kalau misalkan Bu Windy bakal berperilaku seperti itu. Soalnya sebelum-sebelumnya saya nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat kalau misalkan Mbak Windy ini marah-marah sama Tapi kamu nggak usah ketakutan, Rif. Ini bukan salah kamu. Tapi kan emang dia udah marah-marah terus Pak. sama aku dari tadi. Saya minta maaf Pak. Saya nggak bermaksud seperti itu Pak. Niat saya buat kebaikan perusahaan ini juga Pak. Udah, sekarang gini aja. Win, aku bakalan ampunin kamu. Dan kamu bakalan tetap kerja di sini. Asal kamu tahu ya, Win. Kamu kalau misalkan ngaduin Putri ke Arif, dia itu calon istri aku sekarang. Aku udah balikan sama dia dan dia bakalan nikah sama aku. Kalau kamu pengen tetap kerja di sini, jangan pernah ganggu pacar aku, dan kamu bersihkan tempat ini sampai bersih sekarang juga. Kalau enggak, aku bakalan pecat kamu sekarang juga. Iya Pak, saya bakal bersihin Pak. Makasih ya Pak udah dikasih kesempatan. Terus jangan lupa, toilet juga kamu bersihkan. Iya Pak. Gudang juga kamu bersihkan. Ada lagi Pak, kantin saya bersihin juga ya Pak. Satuin. Ya. Kalau ngomong sama orang, tolong kamu mukanya jangan ngeselin. Iya Pak. Ngerti? Pergi. Oh, bener-bener emosi sama perempuan satu itu, Rif. saya juga nggak nyangka kalau misalkan Mbak Windy punya kepribadian seperti itu. Ya aku nggak tahu dia punya dendam pribadi apa sama aku, Rif. Dia ngedorong, beneran ngedorong, Rif. Bahkan dia nginjek kaki aku tadi, Rif. Kalau masalah itu biar nanti saya kasih SP gitu aja Pak, biar dia itu nggak mengulangi kesalahannya. Dan Mbak Putri ini adalah orang yang bakal saya promosiin dan naik jabatan. Dia calon istri aku, Rif. Iya saya dengar, tapi gimana nanti proses? Ya kamu tinggal ajarin Windy yang tadi itu buat gantikan posisinya Putri, dan ya aku nggak mau tahu kalau misalkan dia nggak cocok, kamu bisa buat open rekrutmen karyawan baru. Jadi saya harus berhubungan lagi dengan Mbak Windy yang udah. Kamu aja nggak kuat berhubungan sama dia, Rif. Apalagi aku ini temennya, Rif. Ya, bayangkan tadi aku udah dimarah-marahin sama dia, aku didorong, Rif. Dan aku dilarang masuk ke kantor ini. Ya, tapi kalau masalah kerjaan saya bisa yakin kalau misalkan Mbak Windy ini bekerja keras juga sih. Ya udah, kalau kayak gitu kamu awasin dia. Soalnya aku suruh bersih-bersih itu sekarang. Put, sekarang kamu sama aku pulang aja. Enggak masuk kantor dulu. Nggak usah, kamu izinin kan, Rif? Ayo.